dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengaplikasian persamaan diferensial orde 1 dan juga orde 2. Dari persamaan orde 1 itu ada di bidang ilmu fisika, dan yang orde 2 itu ada RLC, rangkaian. Kelompok 4 terdiri dari Syamsiatud Diniyah, Juju Jumaroh, dan Aisyah Harisma Natifah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai persamaan diferensial orde 1. Pembahasan yang akan dibahas dalam persamaan diferensial orde 1 ini ada tentang definisi persamaan diferensial orde 1. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Lalu contoh penyelesaian PDB orde 1. PDB itu persamaan diferensial biasa. Lalu penerapan dalam bidang ilmu fisika dan juga penyelesaian dari contoh soal yang ada. Untuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ada tentang definisi orde 1. Definisi dari persamaan diferensial orde 1 yaitu persamaan diferensial. Jadi kita akan bahas-bahas satu-satu dulu, kan ada persamaan diferensial orde 1. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensialnya itu. Jadi persamaan diferensial adalah suatu hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen X, independen Y, dan satu atau lebih turunan Y terhadap X. Nah, untuk ordenya sendiri itu, orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Jadi, persamaan diferensial orde 1 adalah suatu persamaan diferensial yang mempunyai turunan tertingginya adalah 1. Secara umum, persamaan diferensial orde 1 mempunyai bentuk umum. Y aksen plus P X Y sama dengan Gx, dengan P dan G adalah fungsi kontinu pada interval alfa kurang dari X kurang dari beta. Nah, selanjutnya itu di sini ada contoh ya, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Y aksen plus AY sama dengan 0 dengan syarat awal Y 0 sama dengan 2 yang mempunyai solusi Y sama dengan CE pangkat min AX. Nah, penyelesaiannya itu dengan cara substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Nah, di situ ada Y sama dengan CE min AX, diperoleh C sama dengan 2, sehingga solusi yang diinginkan adalah Y sama dengan X sama dengan 2E pangkat min AX. Nah, itu ada solusi umum dan juga solusi khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kembali pada soalnya, yaitu benda dengan berat 8N dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam. Jika kecepatan benda jatuh itu v dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 m per dt kuadrat serta gaya gesek udara adalah min 2v, tentukan persamaan ekspresi kecepatan v dan jarak x pada saat tertentu. Sebelum kita ke penyelesaian soal, kita ingat kembali mengenai hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 mengatakan F sama dengan M dikali A atau sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian, analogi hukum Newton 2 dengan gaya berat yaitu W sama dengan M dikali G adalah F pada hukum Newton 2 direpresentasikan dengan W, sehingga A sama dengan G. Dapat dituliskan M dikali G sama dengan W. Ini merupakan gaya berat. Sama dengan M dikali A sama dengan F. Nah, ini merupakan hukum Newton 2. A ini dapat kita ganti dengan dF per dt, sehingga persamaannya menjadi M dikali dF per dt sama dengan F. dF per dt adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka penyelesaiannya diketahui dari soal F1 sama dengan W sama dengan 8N dengan gaya ke bawah. Kemudian gravitasi sama dengan 10 M per dt kuadrat. Dan F2 sama dengan gaya gesek udara sama dengan min 2V dengan gaya ke atas.
Sehingganya dari analogi hukum Newton 2 dengan gaya berat didapatkan M dikali dF per dt sama dengan F1 ditambah F2. M ini dapat kita rubah bentuknya menjadi W per G dikali dF per dt sama dengan F1 ditambah F2. W adalah 8 dan G ini adalah 10, sehingga 8 per 10 dikali dF per dt sama dengan 8 dikurang 2V. Ini merupakan bentuk persamaan diferensial, sehingga dapat kita ubah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. 8 per 10 df sama dengan dalam kurung 8 dikurangi 2V dikali dt. Kita pindah ruaskan menjadi 1 per 8 dikurangi 2V dikali dV sama dengan 10 per 8 dt. Karena benda berawal dari keadaan diam, maka V0 sama dengan 0. Nilai V0 sama dengan 0 ini kita sebut sebagai MNA atau masalah nilai awal. Sehingga model PDB sekarang, PDB variabel terpisah adalah 1 per 8 dikurangi 2V dV sama dengan 10 per 8 dt dengan nilai awal F0 sama dengan 0. Untuk mencari solusi dari PDB variabel terpisah ini yaitu dengan mengintegralkan masing-masing bagiannya. Integral 1 per 8 dikurangi 2V dV sama dengan integral 10 per 8 dt. Untuk integral 1 per 8 dikurangi 2V dV dapat kita misalkan nilai 8 dikurangi 2V sebagai W. Nah, W ini kita turunkan terhadap V sehingga nilainya min 2 dan dV sama dengan min 1 per 2. Kita kembali ke bentuk integralnya. Nilai 8 dikurangi dV kita rubah menjadi W sehingga integral 1 per W dikali. Nah, dV ini kita rubah menjadi min 1 per 2 dW, sehingganya integral 1 per W dikali min 1 per 2 dW. Maka integral min 1 per 2W dW. Karena ini ada eksponennya, maka kita keluarkan menjadi min 1 per 2 dikali integral 1 per W dW. Maka nilai dari integral ini adalah min 1 per 2 ln W ditambah C. Karena persamaan kita dalam bentuk V dan yang kita misalkan W, maka nilai W ini kita rubah menjadi 8 dikurangi 2V, sehingga integral 1 per 8 dikurangi 2V dV adalah min 1 per 2 ln 8 dikurangi 2V ditambah plus C. Integral dari 1 per 8 dikurangi 2V dV adalah min 1 per 2 ln 8 dikurangi 2V
ditambah C1 sama dengan, nah integral 10/8 dt adalah 10/8 T per C2. Kedua ruas ini kita kalikan dengan 2, didapatkan ln 8 dikurangi 2V sama dengan min 5/2T ditambah C3. Untuk menghilangkan ln dan mendapatkan nilai V masing-masing ruas kita eksponensialkan. Nah, kedua ruas ini dieksponensialkan menjadi E pangkat 8 dikurangi dV sama dengan eksponen pangkat min 5/2 T ditambah C3. Nilai dari eksponen pangkat ln 8 dikurangi 2V adalah 8 dikurangi 2V. Nah, untuk bentuk eksponen pangkat min 5/2T ditambah C3 kita pecah menjadi eksponen pangkat min 5/2T dikali eksponen pangkat C3. Nilai eksponen pangkat C3 berupa konstanta dan nilai eksponensialnya juga berupa konstanta sebarang. Nah, ini kita pindah ruaskan menjadi 2V dikurang sama dengan 8 dikurangi C eksponen pangkat min 5/2T, sehingga V sama dengan 1/2 8 dikurangi C eksponen pangkat min 5/2T. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial variabel terpisah. Selanjutnya kita mencari solusi khususnya. Syarat nilai awal V dikali 0 sama dengan 0, V sama dengan 1/2 dikali 8 dikurangi C eksponen pangkat min 5/2T. 0 sama dengan 1/2 dikali 8 dikurangi C. Hasilnya yaitu C sama dengan 4. Sehingga persamaan kecepatannya V dalam T menjadi V T sama dengan 4 dikurangi 2 eksponen pangkat min 5/2T. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan atau ekspresi jarak, maka ubah VT sama dengan dx per dt. Sehingga model PDB sekarang adalah dx per dt sama dengan 4 dikurangi 2 dikali E pangkat min 5/2T dengan X0 sama dengan 0. Maka persamaan atau ekspresi jarak terhadap waktu yaitu XT sama dengan 4T ditambah 4/5 dikali eksponen pangkat min 5/2T ditambah C dengan X0 sama dengan 0. Sehingga XT sama dengan 4T ditambah 4/5 dikali E pangkat min 5/2T dikurangi 4/5. Nah, persamaan kecepatan dalam T yaitu VT sama dengan 4 dikurangi 2 dikali E pangkat min 5/2T. Dan persamaan jarak terhadap waktu yaitu XT sama dengan 4T ditambah 4/5 dikali E pangkat min 5/2T dikurangi 4/5. Nah, ini adalah solusi persamaan diferensial biasa udah 1 dalam penerapan dalam bidang ilmu fisika. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 2. Di sini kami membahas aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada bidang fisika, yaitu pada rangkaian listrik RLC. Pembahasan pertama yaitu ada definisi persamaan diferensial orde 2.
Yang kedua yaitu ada klasifikasi persamaan diferensial orde 2. Yang ketiga aplikasi persamaan diferensial orde 2. Dan yang terakhir yaitu contoh soal. Pembahasan pertama yaitu definisi persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen ditambah P X Y aksen ditambah Q X Y sama dengan Fx, di mana Px dan Qx disebut koefisien. Klasifikasi persamaan diferensial orde 2 berdasarkan bentuk umumnya yaitu ada homogen dan non-homogen. Dan berdasarkan jenis koefisiennya yaitu ada koefisien konstanta dan koefisien variabel. Pada kesempatan ini kami akan membahas persamaan diferensial orde 2 homogen dan homogen dengan variabel konstanta. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk umumnya, yaitu persamaan diferensial orde 2 homogen. Persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah AY aksen plus BY sama dengan Fx, di mana AB merupakan konstanta sembarang dan merupakan bilangan real, serta nilai Fx sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Persamaan diferensial orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum, yaitu Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Fx, di mana AB merupakan konstanta sembarang dan merupakan bilangan real serta nilai Fx tidak sama dengan 0. Sehingga rumusnya yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH merupakan solusi homogen dan YP merupakan solusi non-homogen. Pengaplikasian persamaan diferensial orde 2 ini sebenarnya itu ada banyak. Namun di sini kami akan membahas aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian arus arah atau RLC. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponennya, yaitu ketahanan atau hambatan R dengan satuan ohm, lalu induktor L atau hamparan dengan satuan Henry, dan yang terakhir yaitu ada kapasitor C dengan satuan farad. Bisa kita lihat pada gambar, besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut diberikan oleh selesaian persamaan diferensial dengan rumus LI double aksen ditambah RI aksen ditambah I per C sama dengan E aksen. Aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian arus arah atau RLC. Dapat dilihat gambar pada PPT sebuah hambatan R dengan satuan ohm dan sebuah kumparan atau L dengan satuan Henry dan sebuah kapasitor OC dengan satuan farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltase E T volt pada saat T. Pada kasus ini berlaku hukum Kirchhoff. Muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom memenuhi L dikali D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dQ per dt ditambah 1 per C Q sama dengan ET.
arus I sama dengan dQ per dt diukur dalam ampere memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas terhadap T, yaitu L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dikali DI per dt ditambah 1 per C I sama dengan E aksen T. Contoh soal, tentukan muatan atau Q dan arus atau I sebagai fungsi dari waktu atau T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 atau pada waktu skalar tertutup. Penyelesaian. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu L dikali D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dikali dQ per dt ditambah 1 per C Q sama dengan ET. Dengan hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC diperoleh 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 1 per 2 dikali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 12. Kemudian dikali 50 sehingga hasilnya Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Untuk mencari solusi homogen digunakan persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0, sehingga akar-akarnya menjadi R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi per 2A menjadi R12 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 dikurangi 1 juta per 2 menjadi R12 sama dengan min 400 plus minus 300I. Jadi solusi homogennya QH sama dengan E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Kemudian mencari solusi non-homogen. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka QP sama dengan A, di mana A sama dengan 600 per 250.000 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi homogennya QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga solusi umumnya adalah Q sama dengan QH ditambah QP sama dengan E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T ditambah 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu ada I sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0. Q pangkat min 400T C1 cos 300T plus C2 sin 300T plus 2,4 kali 10 pangkat 3. Karena 2,4 kali 10 pangkat min 3 kan konstanta dan turunannya kan tidak terhingga. Jadi Q sama dengan U kali V di aksen diturunkan jadi U aksen V plus V aksen U. Nah ini dikalikan ya, U nya itu kan E pangkat min 400T, jadi
U aksennya min 400 E pangkat min 400 T. V-nya itu C1 cos 300 T plus C2 sin 300 T. Nah, diturunkan jadi min 300 C1 sin 300 T plus 300 C2 cos 300 T. Nah, masukkan ke rumus. Kemudian untuk mendapatkan nilai arus, maka dilakukan pendiferensialan solusi khusus terhadap T. Diperoleh Q sama dengan 10 pangkat min 3, 2,4 min E min 400 T, 2,4 cos 300 T plus 3,2 sin 300 T. Nah, karena diferensialkan jadi kita pakai Q aksen. Karena kan perkalian, jadi diturunkannya itu kan U aksen V plus V aksen U. Nah, U-nya itu kan 10 pangkat min 3, U aksennya 0, V-nya itu 2,4 min E min 400, 2,4 cos 300 T plus 3,2 sin 300 T. Nah, jadi V aksennya itu 200 E min 400 T sin 300 T. Sehingga diperoleh nilai arus pada waktu T adalah 2E min 400 T sin 300 T. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.